Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberi panjang umur, sehat badan, waras pikiran, sehingga dapat hadiri pada tempat yang mulia untuk sama-sama kita kerjakan salat Jumat, salah satu kewajiban dalam agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah mengiring dengan salam, kita doakan kepada Allah, selalu dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat bandum, tabi'in, ulama, mutakaddimin dan mutaakhirin. Kata-kata ta'zim dan hormatan luntuan kepada hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, baik yang bersifat gure, ayah, abang, adik dan lainnya. Teristimewa kepada imam besar masjid yang tercinta ini dan kepada seluruh panitia remaja masjid yang pada hari ini sudah dipercayai kepada saya untuk membaca rukun-rukun dua khutbah. Sebelum luntuan masuki dalam membaca rukun, ingin menyampaikan sepatah dua kata sebagai tausiah, sebagaimana kebiasaan khatib-khatib yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kitanya masih berada di awal tahun baru. Dengan demikian dapat maklumi usia kita yang semakin bertambah tahun, semakin berkurang. Maka persiapan untuk menuju akhirat baik selalu kita yang dibimbang, digoda oleh bermacam-macam pengaruh duniawi, sehingga dilupakan kepada persiapan untuk menghadapi ukhrawi. Maka ciptakan perubahan dan peningkatan dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang barokah kita termasuk dalam keluarga sembahyang, tingkatkan ibadah sembahyang dan lainnya kepada Allah. Kalau memang tergolong dalam keluarga sembahyang,
berdoa beserta upayakan masing-masing kita yang buruh dalam golongan orang-orang yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam suatu hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba perhatikan dan hitungkan diri kamu masing-masing sebelum dihitung oleh orang lain. Maka jino mentemasa tengku kita tingkatkan amaliyah ubudiyah kita kepada Allah sebelum Allah mencabut nyawa ataupun meninggal. Maka dalam halnya kita perhatikan kepada suatu riwayat yang mana getanya makhluk insani, manusia, hubungan dengan Allah sebagai pencipta terbagi kepada pudboh golongan ataupun kelompok. Al-awwalu futihalahu abwabul amal wa abwabul kabul. Kelompok pertama Allah nebuka pintu amalan dan pula Allah nebuka pintu menerima. Atuh segala macam amalan yang dikerjakan Allah menerima. Nabi pahala, nabi imbalan kerja, baik amalan sembahyang ataupun amalan yang lainnya. Siapa orangnya? Tak sesuaikan dengan firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang 5 yang dikerjakan taban uro dan malam dapat dihindari, dijaga katanya daripada segala macam perbuatan larangan dalam agama. Apabila pada pribadi kita masing-masing, nah yang demikian keadaan, sudah ada sifat perbedaan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang punya orang, mana yang punya pribadi. Alhamdulillah, atas segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan selalu buruh kita dalam golongan pertama, Allah membuka pintu amal dan pula pintu menerima atau pintu kabul. Yang kedua, lam yuftahi abwabul amal, lam yuftah abwabul amal wa lam yuftah abwabul kabul. Hana nebuka oleh Allah pintu amal, hanaruh berbuat segala macam amalan, dan pula Allah tidak membuka pintu kabul. Mereka itu adalah orang-orang kafir, hana beramal ibadah, dan pula Allah tidak ada menerima dikarenakan tidak ada amalan mereka. Yang kedua, lam yuftah abwabul amal wa yuftahu abwabul kabul. Tidak membuka oleh Allah pintu amal, tidak ada beramal segala macam amalan baik sembahyang dan lainnya, tetapi Allah membuka pintu kabul, pintu menerima. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir, tetapi di ujung hayatnya mengucap dengan 2 syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau tidak berbuat segala macam amalan sembahyang dan lainnya. Golongan yang terakhir, futiha abwabul amal walam yuftah abwabul kabul.
Ni buka oleh Allah pintu amal, tapi hana ni buka oleh Allah pintu menerima. Amalan naruh terpubut. Ni iradah oleh Allah untuk tak kerja, baik semayang dan lainnya, tetapi Allah tidak ada menerima. Yo yang tersayang, dan lu daerah kita kejadian-kejadian yang demikian keadaan golongan yang kepet. Tak kalon tak perhatikan, memang mereka itu adalah keluarga sembahyang, tetapi tidak perbedaan ataupun tidak ada sifat tamyiz pada mereka. Hanya perbedaan mana yang halal, mana yang haram, mana yang punya orang dan mana yang punya pribadi. Tidak ada perbedaan. Padahal mereka itu selalu berbuat sembahyang dan lainnya. Wate bulan mulut, rai uringan mengkauri mulut. Nyo merupakan suatu tanda. Apabila hana dijaga oleh sembahyang, amalan yang dipubut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena demikian, mari kita berdoa kepada Allah dan ciptakan keadaan masing-masing kita keadaan yang terlebih baik daripada yang dahulu, daripada keadaan lam tahun 2022. Buna perbedaan dengan keadaan tu kata tamong dalam tahun 2020. Yang sudah pasti dapat kita lalui tahun yang berlalu, tahun 2022 dan sebelumnya. Tapi tengku tahun 2020 yang dalam tentai kadang-kadang handa temeng udip mesti tengok tahun pi kan panggil oleh Allah. Kadang-kadang baujun pun tengok kan cok pulang oleh Allah. Kadang untuk malam tengok dan lusa kan panggil oleh Allah. Maka oleh karena demikian, tingkatkan mutu dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta upayakan segala macam amalan yang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam suatu hadis, malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar falaisa bainahu wa bainallah illa bu'da. Barang siapa yang tidak dicegah oleh sembahyangnya daripada perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada antara mereka itu dengan Allah kecuali yang ada jauh. Semakin teruk gitu ya pembuat sembahyang, semakin jauh hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lipih harapan terdapat husnul khatimah, yang raih kemungkinan terdapat su'ul khatimah. Artinya husnul khatimah jintal ditanya oleh iman sampai nyawang berpisah dengan badan. Dengan kata lain, selamat iman. Su'ul khatimah lebih awai, hilang iman ketimbang nyawang berpisah dengan badan. Gara-gara jauh hubungan dengan Allah, lipih harapan merempuk rahmatnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selalu berdoa kepada Allah supaya kita ruh dalam hambanya yang mukmin, yang diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam jumlah ibadat yang dia buat, as-salatu sayyidul a'mal, sembahyang yang menjadi penghulu segala macam amalan. Apabila sembahyangnya kapah,
ibadat-ibadat yang lain. Mudah dan gampang, ringan anggota tubuh untuk dikerjakan. Tapi menyemayang hana ataupun tapi kurang sempurna. Nyo ibadat-ibadat yang lain payah paksa diri untuk berbuat berat badan. Ya. Maka upayakan serta berdoa kepada Allah. Kitanya selalu dalam keadaan takwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Lagi pegah pada sebuah hadis, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Baik hanya sekedar takwa kita dalam masjid, sekedar takwa kita dalam rumah masing-masing kita. Wa takatruhu hanali takwa. Nyo kamu langgar daripada anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya anjuran Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa lagi yang kau pernah terdengar bak gure-gure yang pegah adalah junjung tinggi segala perintah Allah dan jauhi segala macam larangannya. Dua perkara tersebut pat manteng kitanya pekeh di masjid, di rumah, di blang, lamgli, di kedai dan sebagainya, benar sifat takwa. Baru gekun kitanya orang muttaqin dan baru tergolong kitanya orang yang ditunggu-tunggu oleh surga yang tak harap-harapkan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebagai kesimpulan, kitanya bandum sesuai dengan keadaan pun walaupun pun masih tingkatkanlah ubudiyah kitanya kepada Allah, baik sembahyang dan lainnya. Mudah-mudahan diberilah Allah kebahagiaan udip baik di dunia maupun akhirat. Bahagia udip senang dalam dunia, akhirnya tamong dalam syurga. Dan segala macam yang kiraji terganggu ubudiyah kitanya kepada Allah, ya atanya memang urusan duniawi. Kalau terganggu ubudiyah kepada Allah, tinggalkan. Utamakan ukhrawi, tinggalkan yang duniawi. Mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Hanya sekilas tausiah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kejanggalan dan kesilapan. Luntuan tamong dalam rukun, salah silap kadang tengkupingan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ayyuhan nas usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ya muhawwilal ahwali hawwil halana ila ahsani hal bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.